Jelang Pilkada 2017, DPR dikabarkan akan merevisi Undang-Undang Pilkada. Revisi itu menyangkut syarat bagi calon perseorangan yang bakal diperdebatkan. Komisi 2 DPR saat ini sedang mempercepat pembahasan revisi Undang-Undang Pilkada Nomor 8 Tahun 2015. Salah satu wacana yang menonjol awal pekan ini adalah rencana para wakil rakyat di Senayan untuk memperberat syarat pengajuan calon independen di Pilkada serentak. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota memang diatur syarat pengajuan calon independen di Pilkada serentak. Disebutkan aturan mainnya adalah paling sedikit calon independen atau calon perorangan mengumpulkan 6,5 sampai 10% dari jumlah penduduk. Belakangan syarat tersebut direvisi Mahkamah Konstitusi. MK memutuskan syarat bagi calon independen adalah dukungan 6,5 hingga 10% dari jumlah pemilih tetap. Syarat ini ternyata dianggap Komisi 2 DPR terlalu ringan jika dibandingkan dengan syarat bagi parpol yang ingin mengajukan calon kepala daerah. Saat ini syarat dukungan untuk calon dari parpol naik 5% menjadi 20% dari jumlah suara. Wakil Ketua Komisi 2 DPR, Lukman Edi, mengakui adanya wacana untuk menaikkan syarat pengajuan calon independen. Politikus dari PKB itu menilai revisi Undang-Undang Pilkada berdasarkan asas keadilan. Sebab syarat calon independen saat ini jauh lebih ringan dibandingkan syarat untuk partai politik. Wakil Sekjen PKB itu menambahkan, ada dua model yang diwacanakan. Yang pertama, syarat dukungan adalah 10 hingga 15% dari DPT. Dan model kedua, syarat dukungan 15 hingga 20% dari DPT. Rencana yang berhembus dari Senayan ini sontak memantik polemik di tengah masyarakat. Wacana memperberat syarat bagi kandidat independen dinilai bukan hanya menghalangi, tapi juga dapat menutup akses calon independen yang akan maju dalam perhelatan pilkada. Pro dan kontra muncul tentang perlu tidaknya DPR melakukan perubahan syarat itu. Apakah ini manuver untuk menjegal calon independen? Salah satu bakal calon yang akan bertarung lewat jalur independen adalah Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Ahok bahkan sejak awal Maret lalu sudah memilih Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, untuk mendampinginya di Pilkada Jakarta 2017. Tidak hanya memilih Heru, Ahok juga makin mantap mengikuti pilkada melalui jalur independen. Pemilihan Heru serta jalur independen sebenarnya bisa jadi dilema bagi Ahok. Selain harus mengumpulkan 1 juta KTP untuk memuluskan pendaftaran, langkah Ahok pun cukup berat karena harus menghadapi kandidat partai politik yang memiliki jaringan lebih luas dan rapi. Agar tidak tersandung, Ahok pun meminta para relawannya yang tergabung dalam Teman Ahok benar-benar sukses mengumpulkan 1 juta KTP dukungan sebagai syarat maju dari jalur perseorangan. Ya, saya udah sampaikan kalau anak-anak dukung begitu semangat, ya saya independen. Tapi saya bilang kalian harus tahu loh, saya juga berkorban ini. Saya bilang sama mereka, kalau kalian nggak bisa ngumpulin, ini yang mau diketahui, yang dihadapkan dari semua lawan saya. Berharap partai tidak mau calonin saya, yang independen nggak bisa maju, ya semua bertanding tambah saya kan. Jalur perseorangan dimungkinkan dalam politik Indonesia melalui lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 lahir atas keputusan MK Nomor 5 23 Juli 2007 yang mengamanatkan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Keputusan MK ini lahir atas permohonan judicial review yang diajukan anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah, Lalu Rangga Lawing.
Di Provinsi Aceh, jalur independen telah dibuka lebih dulu. 2 kepala daerah menang, yakni Irwan Yusuf dan M. Natsir terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur Aceh melalui jalur perseorangan. Dan Tengku Nurdin Abdurrahman dan Tengku Busmandar sebagai bupati dan wakil bupati Biren. Untuk maju sebagai calon dari jalur independen lumayan berat. Untuk kabupaten dan kota dengan penduduk sampai dengan 250.000 jiwa harus didukung minimal 10% dari DPT pemilu sebelumnya. Sementara daerah berpenduduk lebih dari 2 hingga 6 juta jiwa harus mengumpulkan dukungan minimal 8,5%. Dengan jumlah penduduk lebih dari 6 hingga 12 juta jiwa untuk provinsi dan 500.000 hingga 1 juta untuk kabupaten kota harus didukung minimal 7,5%. Dan terakhir, provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12 juta jiwa dan kabupaten atau kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1 juta jiwa harus didukung minimal 6,5%. Saat ini, DPR berencana menaikkan syarat dukungan jalur independen ini menjadi 10 hingga 15% dari semula 6,5 hingga 10%. Rencana ini disebutkan agar syarat yang dibuat seimbang dengan syarat yang harus dipenuhi partai politik, yakni 20% kursi di DPRD. Sebagian pengamat dan ahli berpendapat syarat yang ada saat ini sudah berat dan justru seharusnya diturunkan. Pada 15 Maret lalu, Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas membahas revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. Jokowi meminta revisi Undang-Undang Pilkada tidak terjebak kepentingan politik pihak tertentu. Perbaikan regulasi itu bukan hanya menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, tetapi juga melakukan koreksi-koreksi, melakukan penyempurnaan yang sifatnya substansial berdasarkan pengalaman praktek pada pilkada yang kemarin. Rencana DPR meningkatkan persentase syarat dukungan bagi calon independen atau calon perseorangan di pilkada mendatang dinilai Koordinator Komite Pemilih atau TEPI Jerry Sumampau berpeluang menutup akses bagi calon-calon perseorangan di seluruh Indonesia. Padahal praktek calon independen legal dan sudah berlangsung di beberapa daerah. Upaya untuk, saya kira judulnya tepat ya, menjegal calon independen dalam pilkada gitu. Jadi Anda melihat itu latar belakangnya. Sesuatu yang oleh undang-undang itu dibicarakan di DPR, disahkan di DPR, diperbolehkan gitu. Pimpinan DPR justru satu suara bahwa revisi Undang-Undang Pilkada terkait besaran persentase dukungan terhadap calon independen masih sebatas wacana. Ade Komarudin dan Agus Hermanto menyebut Badan Legislasi bekerja sesuai aspirasi masyarakat dan revisi Undang-Undang Pilkada dinilai belum mendesak untuk dilakukan. Dua pimpinan DPR mengaku akan bekerja sama dengan pemerintah. Dalam hal ini Presiden untuk melihat seberapa mendesaknya merevisi Undang-Undang Pilkada. Jika pemerintah melihat ini mendesak, maka DPR akan melakukan hal yang sama. Ketua DPR Ade Komarudin menegaskan, wacana memperberat syarat calon independen jangan terlalu dihubungkan dengan upaya menjegal Ahok yang akan maju lagi di Pilkada DKI Jakarta. Ada beberapa orang yang menginginkan, ada yang diturunkan, ada dinaikkan, semua adalah wacana. Semua baru dalam pembicaraan. Kayaknya kecil amat gitu membahas sebuah undang-undang hanya karena satu orang. Dan saya tahu ini pertanyaan dari awal begitu, dan pertanyaan tendensius seperti ini nggak baik gitu. Jadi tidak boleh kita menyusun undang-undang itu atas dasar satu orang atau kasus per kasus. Kita bicara untuk kepentingan Republik ini. Jadi jangan dikait-kaitkan dengan calon satu orang atau si A, si B gitu. Lepas dari ada tidaknya motif partai politik yang ingin menjegal peluang calon kepala daerah dari jalur independen, suara-suara masyarakat yang menentang wacana revisi Undang-Undang Pilkada jelas membuktikan bahwa masyarakat sedang dalam titik jenuh pada semua produk partai politik.
Karenanya, partai politik harus melakukan introspeksi dan segera berbenah jika mereka tetap ingin dicintai masyarakat Indonesia. Sehingga fungsi partai politik sebagai penyalur aspirasi rakyat sekaligus pendidikan politik bangsa benar-benar bisa berjalan.